What's up guys, welcome back with me Tomoto Vlog. Di sini lagi nih guys, kita akan membahas tentang tips touring sharingnya dari perjalanan Tomoto Vlog yang touring apa adanya. Sebagai seorang yang melakukan touring bagi pemula yang perjalanannya masih sangat sedikit sekali, tapi udah pernah. Semoga bisa membantu teman-teman. Mungkin ada teman di luar sana yang menonton video ini juga baru pertama kali atau baru akan melakukan perjalanan touring pertama kali, mau kemanapun sesuai dengan tujuan kalian masing-masing. Makanya aku bikin konten ini khusus buat teman-teman yang membutuhkan. Siapa tahu penjelasanku, pengalamanku yang ku share ini bermanfaat buat teman-teman semua. Karena kemarin banyak juga waktu aku touring, ada yang DM, ada yang nanya, komentar, biayanya berapa, mungkin apa aja yang dibutuhkan, perjalanannya gimana. Nah, di sini kita akan bedah satu-satu supaya bisa dipahami lebih rinci, supaya nggak ada lagi yang nanya-nanya waktu itu, bisa dijelasin di sini begitu. Nah, baiklah, tips touring tentu saja kalian punya tujuan touring kemana. Tujuan kalian kemana aja itu tergantung kalian. Masa hanya dari orang lain maunya touring kemana? Ya boleh juga buat referensi. Tapi intinya kalian udah tahu nih kalian mau touring kemana sebenarnya ya. Tujuan kalian udah kalian targetin mau kemana. Setelah tujuan udah dapat mau touring kemana, kemudian rencanakanlah dengan waktu yang terbaik. Di sini versi orang beda-beda waktu yang terbaik. Ada yang waktunya libur, baik itu libur kerja, libur panjang, mau ngambil cuti, atau libur kuliah, liburan semester. Itu jadi waktunya beda-beda. Ada yang mungkin pas lebaran, pas tahun baru, pas Natalan. Itu waktu yang terbaik versi kalian masing-masing gimana. Dan itu juga biasanya disesuaikan dengan cuaca atau musim ya. Ya musim lah, mungkin musim hujan. Kalau musim hujan mungkin risikonya apa nih kalian pertimbangkan nih. Di jalan namanya kita pakai motor, kan ini khusus motovlog nih, aku juga touringnya pakai motor nih, jadi ya membahas hanya yang touring pakai motor. Kalau hujan, siap-siap kalian bakalan kebasahan terus, di jalan bakalan licin. Gimana solusinya? Kalian harus persiapkan apa-apa aja, jas hujan segala macam, mantel, mungkin alat-alat yang lain yang perlu dibungkus supaya nggak kehujanan. Gimana caranya? Kalian taruh box atau tas, pakai lagi cover hujan, atau tujuannya ke air terjun seperti aku kemarin waktu ke Padang. Jadi karena musim kemarau, air terjunnya nggak ada guys. Nah itu jadi mungkin perencanaan waktunya kurang baik, tapi ya sudahlah, namanya bagian dari pengalaman hidup ya. Kita nggak tahu kalau musim kemarau itu ternyata air terjunnya bukan berkurang, langsung hilang airnya guys. Itu di Lembah Harau di Sumatera Barat. Nah jadi aku memang karena nggak tahu di situ sebelumnya, ya air terjunnya jadi nggak nemu view-nya yang bagus karena kering. Makanya itu harus rencanakan dengan waktu yang terbaik. Mungkin dari sisi musim ya seperti itu tadi. Kalau kalian mau ke tempat yang berair, jangan sampai terlalu musim kemarau guys, atau terlalu panas terus. Itu bisa-bisa aja kering tempatnya. Kalian harus cek lagi sebelum berangkat, pastiin. Jangan sampai setelah sampai di tujuan itu malah kecewa. Nah kalau musim hujan, mungkin hujannya terlalu sering setiap hari, nanti tempat kalian foto-foto jadi kurang bagus atau gimana, kena sama hujan. Karena kita kan biasanya touring dengan manajemen waktu juga. Kalau kita udah melewatkan waktu ini 2 jam, kita harus pergi lagi, mau nggak mau kita harus pergi, atau kita menunda. Tapi risikonya buat yang menunda-nunda waktu mungkin dikejar juga dengan waktu kerja yang udah menunggu, karena kita manajemen waktunya harus tepat nih, kecuali punya waktu lebih banyak buat libur ya. Jadi untuk masalah manajemen waktu tadi kita sendiri yang ngatur ya, pastiin dari awal. Dan untuk musim hujan atau musim kemarau menyesuaikan juga tujuan kalian kemana dulu nih, begitu guys. Dan pastinya sebelum berangkat touring itu persiapan sebelum berangkat dan persiapan selama touring. Kalau persiapan sebelum berangkat ya tentunya itu tadi, persiapkanlah kendaraan kalian dengan sebaik-baiknya. Servis dulu, mungkin banyak habis diganti dulu yang bagus, rantainya udah habis, jangan sampai putus di jalan atau kenapa-napa, motornya jangan sampai mogok di jalan atau selama perjalanan banyak masalah. Itu yang bisa mengakibatkan perjalanan menjadi terkendala, memakan waktu yang banyak sehingga menyita waktu untuk kalian menikmati tempat-tempat tertentu yang ingin kalian nikmatin. Malah jadinya ngurusin tuh motor aja tuh guys. Karena aku juga sempat ngalamin itu. Jadi masalah aki motor ya udah jadi agak pelan, agak tertunda. Jadinya bakalan ngeluarin biaya lagi tambahan yang tak terduga di jalan. Sebenarnya itu untuk biaya konsumsi atau segala macam, buat jajan, malah kepake buat beli alat motor yang sebenarnya kita bisa persiapkan dari sebelum berangkat. Jadi banyak kan ruginya. Makanya persiapkan dulu motor sebelum berangkat dengan sebaik-baiknya. Jika masih ada kendala di jalan, ya itu namanya nasib, nggak ada yang tahu ya. Hari sial nggak ada di kalender.
Jika motor kita udah siap, udah ready to go for touring, anjay. Persiapan berikutnya adalah persiapan dana, yaitu berupa persiapan buat beli bahan bakar, beli bensin, terserah Pertalite, Pertamax, bebas ya, sesuai dari spesifikasi motor. Uang bensin udah cukup nih, udah estimasi. Sekarang kan udah canggih. Perjalanan bisa kita lihat dari map, dari berangkat sampai ke sana sampai pulang lagi berapa kilometer. Dan motor kita butuh bensinnya berapa kira-kira nih dalam 1 kilometer perjalanan, dalam 1 kilometer. Dalam 1 liter berapa kilometer, kita bisa estimasi, oh ternyata sekian. Sekarang udah canggih loh, bisa kalian lihat tujuan kalian kemana, pakai Google Map berapa jaraknya, sesuaikan dengan budget untuk bensin. Dan mungkin juga ada yang perjalanan panjang, jadi ini touringnya ya bebas, mau yang dekat mau yang jauh, menyesuaikan budget guys. Mungkin ada yang mau ganti oli di jalan, nanti itu sudah planning terencana nih. Beda dengan yang tahu-tahu rantai putus atau ban bocor atau ada kecelakaan di jalan, jangan sampai ya. Nah itu dana di luar perkiraan, tapi seenggaknya dipersiapkan buat dana darurat mungkin juga bisa. Jangan sampai kekurangan dana di jalan, itu nanti bakalan bikin repot guys. Jadi uang bensin udah disiapin, tips selama touring ya, uang makan pastinya, mungkin juga uang penginapan atau di suatu tempat wisata nanti mau coba wahana-wahana tertentu atau permainan-permainan tertentu atau masuk-masuk ke tempat wisata biasanya kan bayar nih guys. Nah itu juga disiapkan, jangan sampai cuman buat uang makan aja tapi uang yang buat yang lain-lain, buat kita seneng-seneng. Kalau makan kan kebutuhan, kalau seneng-seneng ya mungkin ya cuman keinginan aja gitu guys, beda ya. Itu udah disiapin semua supaya nanti di sana perhitungan kita udah pas nih. Entah kalian menginapnya mungkin nggak cuman di hotel Merah Putih ya alias pom bensin, tapi yang berbayar seperti ya di hotel beneran gitu. Nah itu keluar budget lagi, udah diperhitungkan semuanya, karena setiap tempat juga beda-beda nih guys kebutuhan kita. Harga pun menyesuaikan. Jadi kalau persiapan sebelum dan persiapan selama touring, dan itu juga mencakup persiapan untuk pulangnya nanti. Kalau uang bensin kan sampai pulang ke rumah pastinya udah kita estimasiin. Masa kalian bisa pergi nanti nggak bisa pulang, gimana dong? Kecuali minta transfer duit dari keluarga yang di rumah, boleh-boleh aja kalau emang bisa. Jadi perkiraan kita dari berangkat sampai pulang itu udah perfect, udah cukup. Kurang lebihnya segitu ya kita hajar. Kalau itu udah selesai, kita langsung masuk ke tips yang selanjutnya, yaitu pastikan surat menyurat juga lengkap nih guys sebelum berangkat. Mau itu SIM, mau itu STNK, pajak-pajak motor. Takutnya nanti kan di jalan kita nggak tahu daerah orang ya kan, ada raja segala macam. Kalau di daerah kita sendiri nih aman nih, bebas lu, nggak ada razia, nggak ada macam-macam. Nanti di daerah orang yang kita lewatin kan, apalagi yang touring jauh nih, antar kota, antar provinsi, jangan sampai itu menjadi kendala kita di jalan, menghambat perjalanan kita di jalan, memakan waktu kita di jalan, menyita waktu ya. Nanti malah dirazia, ngurusin ini itu udah kemakan setengah jam, udah kemakan 1 jam, habis waktu kita di jalan guys, cuman ngurusin hal-hal yang sebenarnya bisa kita hindarin dari awal. Jadi surat-surat, SIM, STNK, pajak kalian ya lengkap lah, spion segala macam harus lengkap, KTP juga biasanya kalau kita nginep di hotel nanti ditanyain KTP itu kan, jarang ditanyain SIM, KTP-nya itu juga perlu pastinya. Kalau ada apa-apa di jalan juga kita nanti kalau ditanyain identitas kita lengkap gitu guys. Perjalanan jadi lebih menenangkan dan aman serta menyenangkan. Dan mungkin cuman sekian tips-tipsnya, udah tahu tujuan kita kemana, udah tahu waktu yang terbaiknya kapan, persiapannya udah cukup semua sebelum berangkat, persiapan selama berangkat, persiapan buat pulang, surat-suratnya udah ada semua, udah lengkap ya. Anda sudah bisa untuk melakukan perjalanan touring kemanapun yang Anda inginkan dengan tenang, dengan nyaman guys. Semoga tips ini membantu ya buat teman-teman yang mau touring dimanapun, kapanpun. Semoga menikmati perjalanan kalian setelah ini. Jika tahu-tahu tergerak nih buat touring, udah siap nih, jadi semangat nih setelah nonton video ini kan. Semoga perjalanannya menyenangkan selalu, selamat sampai pulang ke rumah guys. Keep safety riding. Terima kasih.